Selamat malam Pak Wid, selamat malam teman-teman. Di sini kelompok 5 akan membahas tentang perbandingan balok komposit SNI 2002 dengan SNI 2020. Saya dari kelompok 5 yang beranggotakan Agustina Dwi, Liricioni, Berliana Safa, dan saya sendiri Ade Regan. Sini membahas tentang struktur komposit. Definisi dari struktur komposit adalah struktur di mana kombinasi dari plat beton dan balok akan membentuk suatu kesatuan dan akan bekerja sama baik melawan lenturan akibat beban kerja maupun geseran horizontal. Gaya geser horizontal pada kedua permukaan baja dan beton dapat ditahan dengan menggunakan penghubung geser. Tipe-tipe penghubung geser adalah stud, baja tulangan spiral, atau profil kanal kecil yang pendek. Selanjutnya, keuntungan struktur komposit. Sini ada 4, yaitu yang pertama dapat mereduksi berat profil baja yang dipakai. Kedua, tinggi profil baja yang dipakai dapat dikurangi. 3, meningkatkan kekuatan lantai. Yang terakhir, dapat menambah bentang layan. Pembahasan pertama yaitu distribusi tegangan plastis. Pada SNI 2002, untuk distribusi tegangan plastis pada daerah momen positif balok komposit yang menggunakan penghubung geser, tegangan akan memberikan sebesar 0,85 Fc', dianggap bekerja dengan distribusi merata. Lalu pada SNI 2020, metode distribusi tegangan plastis, kekuatan nominal yang harus dihitung dengan asumsi bahwa komponen baja telah mencapai tegangan Fy baik dalam kondisi tarik atau tekan, dan komponen beton dalam kondisi tekan yang diakibatkan gaya aksial atau lentur telah mencapai tegangan sebesar 0,85 Fc'. Dengan Fc' adalah kekuatan tekan beton terspesifikasi dengan satuan MPa. Untuk PSR bundar yang terisi beton, tegangan sebesar 0,95 Fc', dan diizinkan digunakan untuk komponen balok dalam kondisi tekan akibat gaya aksial atau lentur. Memperhitungkan efek-efek pengakangan beton. Selanjutnya ada batas material baja. Menurut SNI 2002, tegangan leleh profil dan tulangan baja yang digunakan untuk perhitungan kekuatan kolom komposit tidak boleh melebihi 380 MPa. Sedangkan menurut SNI 2020, tegangan leleh minimum terspesifikasi baja struktural yang digunakan dalam perhitungan kekuatan komponen struktur komposit tidak boleh melebihi 75 PSI atau 525 MPa. Tegangan leleh minimum terspesifikasi pada batang tulangan yang digunakan dalam perhitungan kekuatan komponen struktur komposit tidak boleh melebihi 80 KSI atau 550 MPa. Selanjutnya, batas material beton. Menurut SNI 2002, mutu beton yang digunakan tidak lebih tinggi daripada 55 MPa dan tidak kurang dari 21 MPa untuk beton normal dan tidak kurang dari 28 MPa untuk beton ringan. Sedangkan menurut SNI 2020, batasan material beton, baja struktural, dan batang tulangan baja dalam sistem komposit harus memenuhi pembatasan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi kekuatan tersedia, beton harus memiliki kekuatan tekan Fc aksen minimal 3 KSI atau 21 MPa dan maksimal 10 KSI atau 69 MPa untuk beton normal dan minimal 3 KSI 21 MPa, maksimal 6 KSI 41 MPa untuk beton ringan. Selanjutnya ada dek baja bergelombang. Menurut SNI 2002, plat beton harus disatukan dengan balok baja melalui penghubung geser jenis paku yang dilas yang mempunyai diameter tidak boleh lebih dari 20 mm. Penghubung geser jenis paku dapat dilas pada dek baja atau langsung pada balok. Setelah terpasang, ketinggian penghubung gesernya tidak boleh kurang dari 40 mm di atas sisi dek baja yang paling atas. Ketebalan plat beton di atas dek baja tidak boleh kurang dari 50 mm
Sedangkan menurut SNI 2020, angkur baja berkepala setelah instalasi harus diperpanjang tidak kurang dari 1,5 inch atau 38 mm di atas bagian paling atas cek baja, dan harus ada paling sedikit 1,5 inch 13 mm selimut beton terspesifikasi di atas bagian paling atas angkur. Baik, selanjutnya ada kuat lentur. Kuat lentur positif rencana faktor reduksi Mn ditentukan sebagai berikut. Yang pertama untuk A, H per TW lebih kecil sama dengan 1680 per akar FYF dengan faktor reduksi 0,85 dan Mn dihitung berdasarkan distribusi tegangan plastis pada penampang komposit. Yang B, untuk H per TW lebih besar dari 1680 per akar FYF dengan faktor reduksi 0,9 dan Mn ditentukan berdasarkan superposisi tegangan-tegangan elastis yang memperhitungkan pengaruh tumpuan sementara. Itu untuk SNI 2002. Sedangkan untuk SNI 2020, kekuatan lentur positif desain, faktor reduksi Mn dan kekuatan lentur positif yang diizinkan Mn per kuat nominal harus ditentukan untuk keadaan batas leleh sebagai berikut dengan faktor reduksi 0,9 dan kuat nominal 1,67. Yang pertama, apabila H per TW kurang dari sama dengan 3,76 akar E per FY, Mn harus ditentukan dari distribusi tegangan plastis pada penampang komposit untuk keadaan batas leleh atau momen plastis. Kemudian, yang B, apabila H per TW lebih besar dari 3,76 akar E per FY, Mn harus ditentukan dari superposisi tegangan elastis dengan memperhitungkan efek penopang untuk keadaan batas leleh. Lalu ada penghubung geser. Pada SNI 2002, penghubung geser harus mempunyai selimut beton pada arah lateral tebalnya minimal 25 mm, kecuali untuk penghubung geser yang dipasang pada dek baja bergelombang. Kemudian diameter penghubung geser jenis paku tidak boleh lebih besar dari 2,5 kali ketebalan plat sayap penampang di mana penghubung geser jenis paku tersebut dilaskan. Lalu ada jarak minimum antara penghubung-penghubung geser tidak boleh kurang dari 6 kali diameter di sepanjang sumbu longitudinal balok penumpu dan tidak boleh kurang dari 4 kali diameter di sepanjang sumbu tegak lurus terhadap sumbu longitudinal balok penumpu. Kemudian dari SNI 2020, angkur baja harus memiliki selimut beton lateral paling sedikit 1 inci atau 25 mm dalam arah tegak lurus terhadap gaya geser. Jarak minimum dari pusat angkur baja ke tepi bebas pada arah gaya geser harus 8 inci atau 200 mm. Jika beton normal yang digunakan 10 inci atau 250 mm jika beton ringan yang digunakan. Spasi as minimum angkur baja stand berkepala harus 4 diameter pada arah manapun untuk balok komposit yang tidak mengandung angkur yang terletak pada dek baja bergelombang yang diorientasikan tegak lurus terhadap bentang balok. Lalu ada spasi as ke as maksimum, mengukur angkur baja tidak boleh melebihi 6 kali tebal slab total atau 30 inci atau 90 mm. Yang selanjutnya ada penghubung geser paku atau stand. Pada SNI 2002, kekuatan penghubung geser jenis paku, kuat nominal satu penghubung geser jenis paku yang ditanam di dalam plat beton masif adalah Qn sama dengan 0,5 ASC dikali akar FC kali EC kurang dari A SCU kali FU, dengan ASC adalah luas penampang penghubung geser jenis paku dengan satuan mm pangkat 2, FU adalah tegangan putus hubungan geser jenis paku dengan satuan MPa, sedangkan Qn adalah kuat nominal geser untuk penghubung geser dengan satuan N atau Newton. Pada SNI 2020, kekuatan geser nominal suatu angkur baja stand berkepala yang ditanam pada slab beton solid atau pada slab komposit dengan dek harus ditentukan sebagai berikut. Qn
sama dengan 0,5 ASA dikalikan akar FC kali EC kurang dari RG dikali RP dikali ASA dikali FU, dengan ASA itu sendiri yaitu luas penampang angkur baja stand berkepala inci pangkat 2 atau milimeter pangkat 2, dan EC adalah modulus elastisitas beton dengan WC pangkat 1,5 dikali akar FC KSI dikali 0,043 WC pangkat 1,5 dikali akar FC. Dan yang selanjutnya ada FU. FU itu sendiri yaitu kuat tarik minimum terspesifikasi angkur baja stand berkepala dengan satuan KSI atau MPa. Dan selanjutnya ada RG. RG dengan nilai 1 untuk yang pertama, satu angkur baja stand berkepala yang dilas pada suatu rusuk dek baja dengan dek yang diorientasikan tegak lurus terhadap profil baja, dan yang selanjutnya ada jumlah angkur baja stand berkepala di suatu baris secara langsung terhadap profil baja, dan yang selanjutnya sejumlah angkur baja stand berkepala yang dilas pada suatu baris melewati dek baja dengan dek diorientasikan paralel terhadap profil baja, dan rasio dari lebar rusuk rata-rata terhadap kedalaman rusuk lebih dari 1,5. Dan selanjutnya ada 0,85 untuk dua angkur baja stand berkepala yang dilas pada suatu rusuk dek baja dengan dek diorientasikan tegak lurus terhadap profil baja. Yang berikutnya ada satu angkur baja stand berkepala yang dilas melewati dek baja dengan dek diorientasikan paralel terhadap profil baja, dan rasio dari lebar rusuk rata-rata terhadap kedalaman rusuk kurang dari 1,5. Dan yang selanjutnya ada nilai 0,7 untuk 3 atau lebih angkur baja stand berkepala yang dilas pada suatu rusuk dek baja dengan dek yang diorientasikan tegak lurus terhadap profil baja. Dan yang selanjutnya ada RP. RP itu sendiri ada nilai 0,75 untuk angkur baja stand berkepala yang dilas secara langsung pada profil baja. Dan yang selanjutnya ada angkur baja stand berkepala yang dilas pada slab komposit dengan dek yang diorientasikan tegak lurus terhadap balok dan emit sampai HT lebih dari 2 inci atau 50 mm. Dan selanjutnya ada angkur baja stand berkepala yang dilas melewati dek baja atau lembaran baja yang digunakan sebagai material pengisi girder dan ditanam pada suatu slab komposit dengan dek tersebut diorientasikan paralel terhadap balok tersebut. Dan yang terakhir ada nilai 0,6. Nilai 0,6 ini untuk KRP, yaitu untuk angkur baja stand berkepala yang dilas pada suatu slab komposit dengan dek diorientasikan tegak lurus terhadap balok dan emit sampai HT kurang dari 2 inci atau 50 mm. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.